Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang perubahan lingkungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan. Nah, yang pertama perubahan lingkungan. Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lambat laut mulai tergeser dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana kekayaan alam mulai dieksploitasi secara berlebihan sehingga menimbulkan pencemaran yang berdampak negatif terhadap perubahan lingkungan. Nah, lingkungan hidup merupakan komponen penting yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia dan mampu menjaga keseimbangannya melalui berbagai proses. Tetapi keseimbangan ekosistem ini menjadi terganggu karena ulah manusia, juga dengan melakukan pencemaran lingkungan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar bila jumlah atau kadar polutan itu melebihi ambang batas, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Padahal perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan memicu bencana alam. Pada kenyataannya lingkungan adalah sesuatu yang bisa berubah. Tentu saja bukan berubah begitu saja tanpa sebab. Ada faktor penyebab yang bisa membuat perubahan lingkungan. Benar salah satunya adalah manusia. Nah, faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ini adalah hal yang sifatnya bisa dihindari. Nah, kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Aktivitas manusia bisa menjadi faktor perubahan lingkungan. Penebangan hutan, pembangunan, serta penggunaan bahan-bahan kimia adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan memberikan dampak bagi lingkungan. Penebangan hutan, terutama yang sifatnya ilegal dan dilakukan tanpa perhitungan, dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam serta sekitar hutan. Nah, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, semua mengalami kerugian. Hilangnya tumbuhan pada lahan hutan yang ditebang menjadikan tanah tidak dapat menahan derasnya air hujan yang turun. Air yang turun akan terus mengalir tidak diserap dengan baik oleh tanah. Nah, sehingga menghasilkan bencana banjir yang merugikan makhluk hidup. Nah, gundulnya lahan yang seharusnya adalah kawasan hutan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Kemudian tanah yang tidak ada tumbuhan juga berisiko mengalami kekeringan saat musim kemarau karena tidak ada tumbuhan yang bisa menyerap air dan jadi cadangan air buat tanah. Pembangunan memang sesuatu hal yang menguntungkan bagi manusia, tetapi hal tersebut dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan apabila tidak memperhatikan faktor lingkungan. Misalnya pembangunan pemukiman penduduk yang dilakukan di daerah yang seharusnya menjadi lahan untuk menyerap air atau biasa disebut dengan daerah resapan air. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan bencana banjir dan longsor. Sama halnya dengan pembangunan kawasan industri yang bisa menimbulkan pencemaran udara melalui asap-asap yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, juga dengan limbah-limbah yang tidak dikelola dengan baik yang dapat merusak sungai dan lingkungan sekitarnya. Tapi yang perlu diingat juga, manusia bukanlah satu-satunya faktor penyebab perubahan lingkungan. Untuk itu, selagi bisa dihindari, kita bisa bantu untuk memelihara lingkungan sekitar. Nah, selain manusia, faktor penyebab perubahan lingkungan adalah alam itu sendiri. Nah, inilah faktor yang tidak bisa kita hindari. Faktor yang dimaksud di sini adalah bencana alam. Dengan adanya bencana alam, tentunya kerusakan akan sulit untuk dihindarkan. Nah, banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan, dan gunung meletus tentunya dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Nah, yang berikutnya pelestarian lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga adanya perubahan lingkungan bisa memberikan dampak bagi kehidupan. Nah, untuk menghindari efek negatif dari perubahan lingkungan ini, maka perlu dilakukan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup itu memiliki beberapa tujuan, antara lain mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara aktif dan bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kemudian mewujudkan pelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Usaha
usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup itu tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang kedua, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Nah, kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, kemudian yang keempat, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Nah, selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Kemudian memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan faunanya yang ada di dalamnya dapat terjaga. Kemudian menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Nah, kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Nah, sementara itu sebagai seorang pelajar, apa upaya yang dapat kalian lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup? Nah, beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup itu antara lain menghemat penggunaan kertas dan pensil, kemudian membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, kemudian menghemat penggunaan listrik, air dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Nah, di samping itu, usaha pelestarian lingkungan hidup ini harus dimulai dari setiap individu dengan menitikberatkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. Nah, kemudian pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, kemudian pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya mempunyai tujuan yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Nah, kemudian mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, kemudian mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Nah, kemudian melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Nah, sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang kedua, terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Nah, kemudian yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, kemudian tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kemudian terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, manusia sebagai pelaku utama perubahan lingkungan harus mau berubah, baik itu cara berpikir atau paradigma maupun tingkah laku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang materi perubahan lingkungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.